Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kelas 9. Pada kesempatan kali ini di mata pelajaran PPKN kita akan membahas tentang bab baru, yaitu bab 2. Apa judulnya? Judulnya makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang harus kalian garis bawahi adalah makna yang terkandung. Jadi ada maknanya. Maknanya seperti apa teman-teman semua? Ayo mari kita bahas pada bab baru kali ini, yaitu bab 2. Pada pertemuan kali ini, sebelum kita membahas pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu dengan membaca basmalah. Baik, oke. Kita lanjut teman-teman semua. Di dalam layar kalian, di samping kanan atau samping kiri, itu ada Undang-Undang Dasar. Ada berapa alinea teman-teman semua kira-kira? Kalau kalian semua sudah pernah mengikuti upacara, saya yakin semuanya sudah pernah, kelas 9 putri maupun kelas 9 putra. Di dalam UUD, dan kalian saya yakin sudah pernah menghafalkannya. Ada beberapa alinea, ada 4. Alinea pertama, alinea kedua, alinea ketiga, dan alinea keempat. Ingat teman-teman semua, di Undang-Undang Dasar ada 4 alinea. Lah 4 alinea ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Tapi pada kesempatan kali ini kita bahas 2 alinea dulu. 2 makna alinea Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Makna yang terkandung dalam alinea pertama atau alinea ke-1. Maknanya adalah setiap bangsa mempunyai hak untuk merdeka dan hak ini bersifat mutlak. Jadi negara Indonesia ini sudah berkomitmen dari zaman kemerdekaan sampai sekarang bahwa setiap negara itu hukumnya mutlak untuk merdeka, teman-teman semua. Jadi negara di dunia manapun di dunia ini itu berhak untuk merdeka, termasuk Palestina, teman-teman semua. Jadi Palestina mempunyai hak yang mutlak untuk merdeka dari penjajahan Israel, teman-teman. Itu sudah komitmen para pendiri bangsa bahwa kita tidak menyukai yang namanya penjajahan. Kita tidak suka dengan kolonialisme, kita tidak suka dengan imperialisme. Semuanya kita tidak suka. Itu sudah dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea pertama. Ingat teman-teman semua. Jadi harus kita ingat bahwa di dalam pembukaan undang-undangnya kita sudah menentang yang namanya penjajahan. Kita sudah menentang yang namanya perlakuan Israel terhadap Palestina, teman-teman semua. Yang kedua, hak untuk merdeka merupakan hak kodrat dan hak moral dari setiap bangsa. Jadi, pengingkaran terhadap hak kodrat bagaimanapun itu bentuknya, teman-teman semua, bagaimanapun itu manifestasinya atau caranya, harus lenyap dari atas bumi ini seperti penjajahan. Jadi bagaimanapun itu bentuk apapun itu yang namanya penjajahan, kita tentang, kita tidak suka itu. Itu sudah dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Oleh siapa? Oleh para pendiri bangsa. Bentuk apapun itu manifestasinya, bentuknya investasi, bahwa ternyata investasi itu apa? Investasi itu tidak menguntungkan rakyat Indonesia, itu tidak boleh, teman-teman. Harusnya tidak boleh, teman-teman semua. Contohnya apa? Contohnya seperti sekarang ini. Sekarang yang lagi booming, yaitu apa? Tentang Undang-Undang Ombudsman, teman-teman. Kalau teman-teman semua di rumah memperhatikan berita-berita yang sekarang ini lagi banyak diberitakan di sosial media, di mana-mana, yaitu tentang Undang-Undang Ombudsman yang katanya itu bertentangan dengan apa? Dengan Undang-Undang 1945. Yaitu tentang apa? Yaitu tentang hak buruh untuk mendapatkan haknya, teman-teman semua. Tapi kita tidak bahas tentang itu.
yang kita bahas adalah negara Indonesia sudah fundamental menentang yang namanya penjajahan. Yang ketiga, sikap menentang penjajahan harus diberi alasan yang kuat. Karena apa? Karena bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ingat, sesuai dengan apa? Sesuai dengan Pancasila. Persatuan Indonesia. 3. Apa teman-teman semua? Bisa kalian hafal? Ya, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita sudah bertuhan, kita sudah berperi kemanusiaan dan lain sebagainya. Itu bertentangan dengan yang namanya Pancasila, teman-teman semua. Jadi sudah jelas makna alinea pertama, yaitu intinya adalah kita menentang segala bentuk penjajahan. Lanjut, makna yang terkandung dalam alinea kedua ini apa kira-kira teman? Mempunyai makna bahwa para pendiri bangsa yang dulu sudah menjelaskan tentang perjuangan kemerdekaan merupakan saat yang menentukan bagi bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan serta melanjutkan perjuangan untuk mewujudkan yang kita garis bawahi, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jadi di dalam alinea kedua ini, inti pokok dari kalimat itu adalah bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ada 4 inti pokok dari alinea kedua ini, teman-teman, yang akan kita bahas pada hari ini. Bersatu artinya apa? Mengandung pengertian sesuai dengan pernyataan kemerdekaan, di mana pengertian bangsa dimaksudkan sebagai kebulatan kesatuan, bersatu. Ketika negara ini dulu tercerai-berai oleh agresi militer, para pendiri bangsa sudah sepakat, sudah komitmen, kita bersatu, negara ini bersatu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Mengandung pengertian yang kedua, yaitu sesuai dengan pernyataan kemerdekaan, di mana pengertian bangsa dimaksudkan sebagai kebulatan kesatuan. Kesatuan ini bentuknya bulat, tidak boleh dipisahkan dan tidak boleh diotak-otak lagi. Tidak ada negara Republik Indonesia Serikat, enggak ada. Republik Indonesia Serikat RIS tidak ada lagi. Adanya NKRI. Jadi kalau ada oknum-oknum di luar sana yang ingin memecah belah negara Indonesia, sudah pasti masyarakat Indonesia sebagai taruhan, kita siap maju jika ada negara lain yang ingin memecah belah negara kita. Yang kedua, bersatu, dan yang kedua berdaulat, teman-teman. Berdaulat itu artinya apa? Hubungannya dengan eksistensi negara sebagai negara yang merdeka. Merdeka di sini yaitu berdaulat. Berdaulat yang berdiri di atas kemampuannya sendiri. Artinya berdiri di atas kaki sendiri. Berdikari sesuai dengan semboyan Soekarno. Negara ini harus berdiri di atas kaki sendiri, tidak tergantung terhadap negara lain. Itu artinya berdaulat. Kekuatan dan kekuasaannya sendiri, tidak diintervensi oleh negara-negara lain, tidak disetir oleh negara-negara lain. Itu namanya berdaulat. Hebatnya negara Indonesia adalah negara kita, negara yang berdaulat. Negara yang tidak diatur oleh negara lain. Negara yang bukan persemakmuran negara lain, teman-teman semua. Kita harus bangga terhadap negara Indonesia. Kita boleh apapun, kita boleh berlaku apapun. Untuk apa? Untuk memajukan negara kita. Negara lain belum tentu negara kayak kita. Contoh misalkan negara sebelah kita, negara tetangga kita, itu salah satu negara persemakmuran negara Inggris. Kita tidak, kita berdaulat, teman-teman semua. Lanjut, adil, adil begini mempunyai arti yang seperti apa? Mempunyai arti bahwa kekuasaan negara oleh negara diwujudkan tegaknya perikeadilan yang menyangkut warga negara dan mewujudkan penegakan hukum yang sebaik-baiknya. Jadi tidak hanya adil di
dalam masyarakat, tapi hukum pun harus ditegakkan sebaik-baiknya. Itu mempunyai arti kata adil di sini. Tadi sudah berdaulat, kemudian tadi sudah adil dan lain sebagainya. Lanjut. Berdaulat, adil, dan makmur. Makmur di sini punya arti apa? Suatu pemenuhan kebutuhan manusia baik material, ingat materi, maupun spiritual, atau kebutuhan rohani, baik jasmani maupun rohani. Untuk siapa? Yang jelas, makmur di sini adalah untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Pada pertemuan kali ini, makna alinea ke-1 dan ke-2 kurang lebih seperti itu. Jika ada yang kurang jelas atau kata-kata yang masih diucapkan Bapak salah, Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Bapak mohon kepada kelas 9 putra maupun kelas 9 putri, tolong kerjakan tugasnya dengan baik, karena tugas tersebut nilainya akan membantu di nilai akhir semester ganjil ini. Terima kasih. Semoga dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.